Halo guys, selamat bertemu kembali di Akur Channel. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita Swallow Star episode 115-116 atau episode 141-142. Dan tak bosan-bosannya, Mimin ingin memohon maaf yang sebesar-besarnya, dikarenakan untuk adegan dalam video dengan alur cerita, akan sangat berbeda. Itu dikarenakan animasi terbarunya masih belum rilis juga. Baiklah, tidak usah basa-basi berlama-lama, selanjutnya kita langsung saja ke ceritanya. Pada episode sebelumnya diceritakan, bahwasanya Lu Feng, Hong, dan Dewa Guntur, dan dua orang pengawal Lu Feng, kelimanya terbang menuju ke pusat wilayah dunia di dalam dunia Guntur. Saat terbang di dalam dunia Guntur, setidaknya mereka tidak akan bertemu dengan binatang buas. Binatang buas dari dunia Guntur dipilih secara khusus oleh aliansi tentara bayaran alam semesta, dikirimkan sebagai bagian dari pengujian. Dunia di dalam dunia Guntur ini baru saja ditemukan, oleh karena itu masih seperti dulu. Namun, dunia baru ini, membuat manusia semakin gila, sementara itu Luo Feng dan kelompoknya, sedang menuju ke pusat dari daerah luar dari dunia baru tersebut. Dalam 6 hari yang singkat, mereka menemukan 21 insiden serangan terhadap hidup mereka. Sangat jelas, semakin dekat mereka ke wilayah tengah, jumlah perampok dan pembunuh penjelajah semakin bertambah. Untungnya Luo Feng dapat memeriksa dalam area kurang lebih sejauh 20 km, dengan begitu, meskipun mereka menghadapi 21 serangan, mereka hanya sesekali terkejut, tanpa mendapatkan kekalahan yang berarti. Dan sekarang, adalah hari ke-7. Melihat posisi bola cahaya, kita harusnya cukup dekat dengan wilayah tengah, aku perkirakan kita akan tiba hari ini atau besok, ucap Luo Feng sambil melihat ke atas untuk melihat bola cahaya yang ada di langit, posisinya terletak persis di titik pusat seluruh dunia, oleh karena itu, selama mereka melanjutkan menuju lokasi bola cahaya mereka akan menuju ke daerah pusat. Semakin dekat kita, maka akan semakin besar pula, bahaya yang akan kita hadapi. Kemarin kita benar-benar menemukan 8 serangan, dari beberapa perampok, ucap Dewa Guntur tidak berani bersantai. Kristal semesta, sejumlah besar kristal alam semesta memang membuat para penjelajah menjadi gila, ucap Luo Feng sambil menghela nafas. Sekedar informasi ya guys, pejuang tingkat bintang dan master spiritual. Di sebuah planet pertama, mereka dianggap sebagai raja dan bahkan penguasa. Namun di dunia Tuan Sektor, yang diciptakan dengan pembentukan sejumlah besar kristal semesta, mereka akan semakin menjadi-jadi untuk mengejar kristal semesta. Semua orang harus berhati-hati, ucap Lu Feng dengan ekspresi sedikit berubah. Apa yang salah? Ucap Hong, Dewa Guntur, Aogu dan Tainan. Dia memandang ke arah Luo Feng. 3 jam di depan, 19,2 km, ada 50 penjelajah, 48 diantaranya adalah prajurit tingkat 9 bintang. Pikiran Luo Feng berkomunikasi dengan yang lain, semua orang berubah arah. Cepat, setelah berada di dunia ini selama beberapa waktu, kelompok Luo Feng telah memiliki cukup pengalaman dan segera mengubah arah mereka dan melarikan diri. Namun setelah sampai 2-3 km penerbangan, mereka berlima berhenti. Ekspresi Luo Feng sedikit berubah. Mereka berhenti tiba-tiba, Hong dan Dewa Guntur terkejut ketika tiba-tiba berhenti. Gulma dan rumput yang kuat di bawah mereka menjadi bergerak turun ketika tekanan angin memaksa mereka turun. Ada apa? Ucap Hong dan Dewa Guntur bertanya dengan energi mentah mereka. Ada 50 penjelajah di depan juga, ucap Luo Feng sambil mengerutkan alisnya. Apa? Kita harus mengubah arah kita, ucap Luo Feng dengan langsung. Tim sekali lagi mengubah arah mereka. Tim beranggotakan 5 orang dari bumi sekali lagi menempel dekat dengan tanah dan kemudian terbang. Namun dalam sekejap mata, di sebidang rumput yang jauh bayangan hitam melaju ke langit, pada saat yang sama dari arah lain, sekelompok besar bayangan hitam dengan cepat terbang, total 6 kelompok pria terbang, mereka bersatu saat mereka mengepung tim Luo Feng. Sebenarnya ada 6 kelompok, setiap kelompok dengan 50 orang. Sehingga, semua tim yang mengepung Lu Feng, totalnya berjumlah 300 orang, Dewa Guntur menatap tajam. Cepat lari, Luo Feng memerintah dengan tegas. Aogu meraih Dewa Guntur dan Hong sementara Luo Feng dan Tainan He juga melarikan diri dengan kecepatan terbesar mereka. Tidak bagus, mereka lebih cepat dari kita. Pesan mendesak Dewa Guntur dikomunikasikan melalui energi mentah. Ini adalah masalah, ucap Hong yang juga merasa bingung. Luo Feng menunduk dan melihat layar di lengannya, ada 300 titik di layar mengejar mereka, sangat jelas ke 300 orang ini adalah
Satu tim yang diperintahkan oleh seseorang, mereka berpisah seperti formasi kipas. Saat tim kecil memasuki wilayah mereka, 300 orang itu akan mengelilingi mereka bersama-sama, dan menelan mereka seperti makan kue. Luo Feng, mereka lebih cepat darimu. Batch terdepan mereka semua adalah Master Spiritual tingkat 9, yang berdiri di atas senjata Master Spiritual terbang. Dan kamu hanya memiliki satu Master Spiritual seperti itu, namun dia saat ini membawa Hong dan Dewa Guntur. Menurut perhitungan aku, dalam 600 km lagi, mereka akan menyusul. Suara babata bergema di benak Luo Feng. 600 km. Dengan kecepatan mereka terbang, 600 km terlalu pendek. Mereka semakin dekat, kata Dewa Guntur mendesak. Ikuti aku. Luo Feng berkomunikasi secara mental. 5 sinar cahaya menjadi satu, terbang dengan cepat, menuju ke negeri-negeri yang jauh. Di belakang mereka adalah bayangan buram dari cahaya yang menutupi tanah dan langit, yang mengejar mereka berlima. 300 balok cahaya yang mengejar mereka dipimpin secara alami oleh para pembaca roh dengan senjata roh di bawah mereka, dan para pejuang sedikit lebih lambat, yang fokus melindungi para elit. Tuan, mereka baru saja akan mengejar kita. Aogu berkata, aku akan menggendongmu tuanku. Di mata Aogu dan Tai Nanhe, mereka hanya mengenali Luo Feng sebagai tuan mereka. Pada saat krisis, mereka tentu ingin melindunginya. Mata Luo Feng tertuju ke depan, di depan adalah tempat ladang rumput terhubung dengan hutan besar. Di depan, kita akan turun. Ucap suara Luo Feng memerintah secara mental. Kelima orang segera bergegas ke bawah, dan segera memasuki area hutan. 300 balok cahaya dengan gila berlari ke bawah juga, melanjutkan pengejaran mereka. Setelah beberapa menit, mereka berkumpul di udara di atas hutan. Kapten, jangan repot-repot dengan mereka. Seorang pemuda yang dingin dengan bibir ungu, yang mengenakan baju besi perak, dan sepatu perang hitam, memerintahkan, area hutan ini terlalu besar, sulit bagi kita untuk menemukannya di sana. Juga, tim 5 orang kecil itu mungkin tidak akan memperoleh terlalu banyak kristal semesta. Kembali, kita akan melanjutkan perburuan kita di rerumputan. Baik tuan, 300 sinar cahaya tersebut segera dengan cepat kembali. Sementara itu di dalam hutan, Luo Feng dan timnya akhirnya menghela nafas lega. Untungnya kita berhasil bergegas ke hutan, ucap Dewa Guntur yang menghela nafas panjang. Di hutan kita memiliki keuntungan, ucap Hong sedikit mengangguk, dengan sejumlah besar semak dan pohon, mudah untuk mengelak dan bersembunyi. Dan pada saat ini, sistem pengawasan Luo Feng adalah manfaat besar. Untungnya kita melarikan diri dengan cepat, jika kita terlambat sedetik saja, kita akan berakhir, ucap Luo Feng sambil tersenyum. Jika mereka lebih lambat, maka dia harus melepaskan binatang bertanduk emasnya, namun jika itu terjadi, berita tentang binatang bertanduk emas, berada di dalam dunia guntur, akan menyebar seperti api. Bintang level 9 binatang bertanduk emas pasti masih dianggap masih bayi. Ketika waktu itu tiba, bahkan makhluk abadi pun akan tertarik untuk menangkapnya. Makhluk abadi, selama mereka menyaksikan pintu masuk ke dunia guntur, itu hanya seperti ikan ke jaring, Luo Feng tidak akan punya tempat untuk lari. Penggunaan binatang bertanduk emas, harus pada malam hari, saat itu digunakan, kita harus membunuh musuh bersih-bersih, kita pasti tidak bisa membiarkan berita bocor, pikir Luo Feng diam-diam di dalam benaknya. Saudara ketiga, tambalan-tambalan rumput itu sulit disembunyikan, hanya terbang sedikit lebih cepat, dan gelombang udara akan menggoyang rumput, dan membuat alarm para penjelajah dari sebelumnya. Kata Dewa Guntur, rerumputan dan bidang tanah datar lebih berbahaya, ucap Hong juga sambil mengangguk. Kami akan maju dari sisi hutan. Jalan memutar ini tidak akan terlalu banyak, ucap Luo Feng sambil mengangguk. Namun semakin dekat mereka ke pusat, jumlah dan kepadatan tim penjelajah lainnya jelas semakin bertambah. Pada awal hari ke-7, tim Luo Feng segera menjumpai 3 tim, di mana 2 tim berjumlah lebih dari 100 orang. Terhadap tim sebesar itu, Luo Feng tidak berani menggunakan kekuatan melawan mereka. Jika pertempuran besar terjadi, mereka mungkin akan mengalami kekalahan di pihak mereka. Pada hari ke-7, tim Luo Feng sudah bergerak sekitar 8 jam di hutan, bola cahaya di atas langit tampak sedikit redup. Sekitar 120 km dari tim Luo Feng. Di bagian atas pohon besar dan kokoh, ada 3 bayangan manusia yang bersembunyi di dalam daun-daun pohon. Ketiganya bahkan memiliki teropong, mengamati ke bawah dari atas dan melihat jauh ke depan. Kapten, ucap salah satu dari mereka menunduk untuk melihat ke bawah.
Di bagian bawah pohon yang kokoh ini, ada 12 manusia yang sedang beristirahat, ucapnya. Salah satunya berkulit hijau dengan wajah penuh bekas luka dan mengenakan baju besi paduan berwarna hitam gelap, dengan 2 kapak di punggungnya. Dia mengerutkan alisnya dan mendongak. Ada mangsa, total 5 orang, kata pengintai di atas. Kapten segera terbang dan melayang di dalam daun, mengambil teropong dari pengawalnya. Perangkat seperti teropong adalah hal yang sangat normal bagi penjelajah, dengan banyak tempat di alam semesta, dengan gaya gravitasi tinggi, atau medan magnet, atau di bawah pengaruh pembaca roh. Pada saat-saat itu, melihat dengan mata biasa adalah metode terbaik, dan dengan teropong, tentu saja ini meningkatkan lebih banyak. 5 orang, ucap sang kapten melihat melalui teropong, dengan penglihatannya yang menakjubkan, dan petunjuk dari anggotanya di samping, dia dengan cepat melihat 5 bayangan muncul, melalui hutan lebat sesekali. Bangun kalian semua, bersiap-siaplah untuk bergerak. Energi mentah sang kapten bergema, memerintahkan semua anggotanya yang sedang beristirahat. Kelompok di bawah semua dengan cepat berdiri. Kapten, apa ada kekuatan mangsa? Jangan khawatir, ada total 5 dari mereka tidak akan sekuat itu, ucap sang kapten berkata. Kata-kata ini segera membuat para anggota tersenyum, mereka menyukai perburuan ini, yang tidak membawa banyak risiko, dan hadiahnya selalu yang tertinggi. Perlu diketahui bahwa, kelompok pertama, yang memasuki dunia dalam dunia guntur, selama mereka berhasil selamat dari kekacauan, dan pertempuran awal, pasti akan mendapatkan beberapa harta. Dan beberapa ratus meter kubik kristal semesta, itu sangat normal. Di luar, beberapa ratus meter kubik kristal semesta, seseorang dapat membeli beberapa budak bintang level 9 atau bahkan sebuah kapal alam semesta. Setelah mempertaruhkannya selama ini, generasi kita yang belakangan akan baik selama puluhan juta tahun. Banyak anggota tanpa harapan, untuk mencapai tingkat semesta hanya berharap, agar kekayaan dapat dinikmati, dan dipelihara generasi selanjutnya. Cepat, hati-hati, jangan biarkan 5 domba gemuk ini menemukan kita. Saat mereka menemukan kita, mereka akan melarikan diri, dan akan sangat menyulitkan kita untuk menemukan mereka di hutan ini, ucap sang kapten. Semua berhati-hatilah. Cepat, 20 km lagi, 10 km lagi, 5 km lagi, semua orang bersiap-siap untuk bergerak. Ke-15 pemburu ini tiba-tiba muncul dari balik pohon besar, atau bahkan bergegas keluar dari balik pohon, masing-masing dengan kecepatan luar biasa, menjadi sinar cahaya, dan dengan aura membunuh menuju tim Luo Feng. Tiba-tiba sebuah cahaya biru menyala, kecepatannya mencapai titik tertinggi, dan membentuk satu kilatan, kemudian mengenai 13 bayangan tersebut, dan memotong dengan rapi, semua kepala dari ke-13 penjelajah tingkat bintang 9, dan darah segar dan otak pun berhamburan. Cahaya biru tersebut kemudian berbelok, dan menuju ke arah 2 elit, yang mata kapten berkulit hijau itu dipenuhi dengan rasa takut, jelas dia tidak berharap 5 domba lemah dan gemuk dalam pikirannya, akan tiba-tiba berubah menjadi serigala yang ganas. Tuan, mereka semua telah terbunuh, kata Ao Gu dengan hormat. Oke, Luo Feng mengangguk, melihat 15 mayat yang tersebar di sekitar mereka, sejak jarak 20 km, mereka sudah menemukan 15 orang ini. Setelah memeriksa ke-15 pejuang ini, 13 orang adalah penjelajah tingkat 9 bintang, tentu saja Luo Feng tidak akan melarikan diri. Meskipun, sejak bergegas dari daerah luar ke pusat, selama 7 hari, mereka telah mengalami banyak perampokan dan serangan, banyak dari mereka harus melarikan diri. Namun masih ada 6 kali di mana musuh ditelan oleh Luo Feng. Dengan Ao Gu dan beling esensi tembaga bibrida, selama masih dalam 20 penjelajah tingkat 9 bintang, itu masih bisa mereka hancurkan. Periksa sekeliling, lihat berapa banyak kristal semesta yang mereka miliki, ucap Luo Feng yang mulai mencari. Tidak buruk, tim 15 orang ini sebenarnya memiliki hampir 8.000 meter kubik kristal semesta. Luo Feng tertawa ketika dia menyerahkan 2 cincin penyimpanan baru ke Hong. Kakak, kamu simpan semua kristal ini. Hong mengulurkan tangannya dan menangkap mereka, semakin banyak tim kecil ini yang kita temui semakin baik. Benar, ucap Luo Feng sambil tersenyum ketika dia mengangguk. Dengan kristal semesta yang cukup, kita bisa membeli budak level lem semesta. Dengan begitu, fondasi bumi kita akan menjadi sedikit lebih kuat. Saat ini, bumi, sebagai planet asli terlalu lemah. Gelombang kekuatan yang sedikit lebih besar akan menyebabkannya menjadi terbalik. Karenanya, mereka bertiga harus berjuang keras.
Termasuk 8.000 meter kubik ini, kita memiliki total, ucap Dewa Guntur sambil mengangkat jari-jarinya, bergumam, dalam 8 hari terakhir, kita menggali total 96.000 meter kubik kristal alam semesta. Selama kami bergegas ke sini, butuh sekitar 7 hari, kami menggali hampir 26.000 meter kubik di sepanjang jalan. Sebelumnya, kami menghadapi 6 serangan terhadap kami, dan kami membunuh mereka, kami memperoleh sekitar 52.000 meter kubik. Ditambah hari ini 8.000 meter kubik, totalnya, hahaha, lebih dari 180.000 meter kubik. Angka-angka ini, hanya dengan pikiran, seseorang harus sudah tahu jawabannya. Mengapa kamu menghitung dengan jari-jari kamu? Ucap Luo Feng mengejek dengan bercanda. Saudara kedua, lihat dirimu sendiri, apakah kamu bahkan menyerupai kepala Aula Guntur? Dari apa yang aku lihat, kamu hanya jajanan kecil yang menjual tahu, hanya menghitung penghasilannya saja untuk hari itu. Aku hanya puas dengan semua itu. Ucap Dewa Guntur dengan berkedip keras, menggosok kepalanya yang botak. Apakah kamu tidak pernah melihat uang sebanyak itu? Ucap Dewa Guntur, lebih dari 180.000 meter kubik kristal semesta. Ini adalah kekayaan besar. Bahkan untuk keluarga Nuolan San, ini masih merupakan sosok surgawi. Harga biaya planet kehidupan normal yang berkisar hingga $1 triliun naga hitam tidak buruk. $1 triliun naga hitam adalah sekitar 700 juta dolar Ganwu. 1000 planet kehidupan berharga 700 miliar dolar Ganwu. Dan dengan 18.000 meter kubik kristal alam semesta, perbedaan antara itu dan 700 miliar dolar Ganwu tidak sebesar itu. Dunia di dalam dunia Guntur, itu benar-benar harta karun, ucap Hong tidak bisa menahan diri untuk berseru juga. Konstruksi dunia dalam dunia Guntur adalah 10 kali lebih sulit daripada pembangunan dunia normal, ucap Luo Feng sambil tertawa. Itu perlu menjadi lebih stabil, secara alami, membutuhkan lebih banyak kristal alam semesta untuk membangun dunia di dalam dunia Guntur. Bahkan untuk tuan sektor puncak, itu masih mahal bagi para penguasa sektor, dengan santai bergabung dengan kerajaan manapun, dan memperoleh galaksi sebagai wilayahnya. Satu galaksi biasanya memiliki puluhan ribu planet kehidupan, beberapa bahkan dengan jutaan planet kehidupan. Kekayaan di dunia ini, di dalam dunia tidak sedikit, dibandingkan dengan seluruh galaksi. Apa yang kita peroleh sekarang bagaikan setetes air di lautan. Mirip dengan beberapa planet saja. Luo Feng mengatakannya dengan santai, namun sebenarnya ia juga merasa sangat bahagia. Kekayaan keluarga Nuolan San hanya sekitar 1000 planet kehidupan. Karenanya, menemukan dunia baru, pejuang tingkat semesta akan saling bertarung dan membunuh, menyebabkan hilangnya beberapa pejuang yang kuat. Dan itu karena kekayaan yang memotivasi mereka. Jika itu bukan karena Rania, yang menghalangi masuknya begitu banyak prajurit yang kuat, akankah para bajingan tingkat bintang ini, bahkan memiliki peluang untuk mendapatkan harta dan kekayaan? Hanya 180.000 meter kubik kristal semesta, di alam semesta sudut kecil dari Bima Sakti, itu dianggap orang yang benar-benar kaya. Namun, kekayaan kita saat ini hanya sekitar sepertiga dari keluarga Nuolan San, ucap Luo Feng sambil tersenyum, dibandingkan dengan Tuan Domain, kita sangat kurang. Karena itu kita semua harus terus bekerja keras. Hahaha, benar, masih belum cukup, ucap Dewa Guntur sambil tertawa. Peluang dunia dalam dunia Guntur adalah sesuatu yang jarang ditemui, bahkan dalam 10.000 tahun, jika kita tidak bekerja keras untuk mengumpulkan apa yang kita bisa sekarang, bagaimana kita bisa menjadi layak bagi diri kita sendiri, ucap Hong yang menimpali sambil tertawa. Ayo pergi, ucap Luo Feng, yang melambaikan pisau pertempuran, yang dia pegang di tangannya, menunjuk ke arah wilayah tengah. Sinar matahari menyinarinya, dan pantulan pisau pertempuran itu sangat menyilaukan. Saudara ketiga, posturmu sepertinya agak mencolok. Tidak bisakah aku senang sedikit, hahaha. Tim Luo Feng merasa senang dan senang, tertawa cukup lama, setelah itu melanjutkan perjalanan mereka menuju wilayah pusat. Ketika malam tiba, Luo Feng dan tim, akhirnya mencapai wilayah tengah. Pada saat ini, kekayaan mereka telah meningkat, menjadi lebih dari 190.000 meter kubik kristal alam semesta. Alasan untuk pendapatan seperti itu, 1. Adalah karena perangkat pengawasan Babata, 2. Karena kombinasi augu dan beling esensi tembaga bibrida, yang memberi mereka kekuatan luar biasa. Di wilayah tengah dunia dalam dunia Guntur, adalah sebuah tanah datar yang indah, permukaannya dipenuhi dengan bunga, dan rumput pendek yang aneh. Bunga dan rumput ini,
tingginya sekitar 10 cm, sangat tertib, seolah-olah seseorang memelihara, dan memangkasnya. Tanah itu datar dengan bidang-bidang kecil yang tidak rata. Ya Tuhan, berapa banyak yang telah mati di sini. Luo Feng dan timnya, sangat terkejut di malam hari, di tanah datar tersebut. Pada larut malam, langit sesekali memancarkan cahaya putih kecil, menyebabkan Luo Feng, bisa sedikit melihat keluar di area 100 meter sekitarnya dengan tampilan. Hanya di dalam area itu ada lebih dari 30 tubuh, pria dan wanita, penampilan mereka mirip dengan pria buas, sementara yang lain seperti manusia bumi, semuanya mati, tubuh mereka bahkan terbelah. Tiba-tiba sepatu paduan Luo Feng, menginjak beberapa tulang. Ini, Luo Feng sedikit mengerutkan alisnya. Saudara ketiga, apa yang kamu katakan sebelumnya memang benar, wilayah tengah memang tempat di mana pembunuhan massal terjadi. Dewa Guntur berkata dengan serius, kami belum memasuki daerah ini selama itu dan kami telah melihat mayat di ratusan. Seluruh wilayah pusat sangat besar, berapa banyak yang telah mati. Wilayah pusat, memiliki 99% kristal alam semesta dunia di dalam dunia, maka pembunuhan di sini secara alami adalah yang paling dahsyat, ucap Luo Feng sambil menghela nafas. Jika kita di sini, kita akan terbunuh juga, ucap Hong. 99% kristal alam semesta ada di sini di wilayah tengah. Wilayah pusat adalah batu penjuru dari seluruh dunia di dalam dunia Guntur, maka kristal-kristal semesta akan berada di sini untuk melindunginya. Batu penjuru itu tidak dimaksudkan untuk digali, saat itu digali, seluruh dunia akan runtuh. Konstruksi dunia didasarkan pada kristal alam semesta, di inti yang memasok energi berkelanjutan, secara alami mereka menyerap energi dari alam semesta, inilah mengapa ada sejumlah besar kristal di sekitar pusat. Adapun daerah yang jauh, tempat Luo Feng dan timnya menggali. Itu adalah kristal yang tersebar, dan jauh lebih kecil dibandingkan dengan yang ada di daerah tengah ini. Burung dan hewan mati demi makanan, manusia mati demi kekayaan. Itu sudah menjadi kodrat alam, ucap Luo Feng sambil menghela nafas panjang. Ayo pergi, ucap Luo Feng menambahkan. Kelima orang tersebut, menjadi ekstra hati-hati, menuju lebih dekat dan lebih dekat ke bagian paling sentral dari wilayah pusat. Tempat-tempat yang mereka lewati, mereka kadang-kadang akan melihat lubang-lubang yang ada dalam tanah, jelas menggali kristal-kristal semesta dari sebelumnya, di sekeliling lubang-lubang yang dalam ini biasanya beberapa badan tingkat bintang mati, darah mereka semua sudah mengering. 1 jam kemudian, tiarap, ucap Luo Feng, saat ini tim Luo Feng semua tiarap di tanah, naik ke puncak bukit yang sedikit menonjol, dan memandang ke kejauhan, karena dari jauh mereka bisa melihat cahaya, sekaligus melihat banyak bayangan manusia. Tiba-tiba Luo Feng membalik tangannya, mengambil teropong, ini adalah sesuatu yang belum mereka beli sebelum masuk, namun setelah membunuh tim dari sebelumnya, mereka menemukan penggunaan khusus, dan secara alami mengambilnya sendiri. Di tengah ini banyak orang, dengan melihat melalui teropong, Luo Feng jelas melihat banyak bayang hingga 100 km jauhnya. Sialan. Selain itu, Dewa Guntur juga memegang teropong, bergumam, itu sekitar 1000 orang banyaknya. Itu angka yang lumayan, ucap Hong mengangguk. Ada suara. Tai Nanhe berkata, benar, ada suara, kata Ao Gu juga. Luo Feng, Hong dan Dewa Guntur memandang ke arah Tai Nanhe dan Ao Gu, keduanya adalah pengawal tingkat bintang 9, kemampuan mendengar dan melihat mereka jauh melebihi Luo Feng dan saudara-saudaranya. Apa yang kamu katakan? Tanya Luo Feng. Tuan, jika kamu bergerak maju sejauh 1 hingga 200 km, kamu akan dapat mendengarnya dengan jelas, Ao Gu menjelaskan. Baiklah, Luo Feng mengangguk. Setelah mereka dekat dengan jarak 600 km, dari pasukan besar, yang lain hingga 200 km di depan, dan masih dalam jangkauan yang aman. Maju, ucap Luo Feng dan timnya dengan hati-hati, tetapi dengan cepat menuju ke depan, ketika mereka semakin dekat, mereka mulai mendengar suara-suara berteriak. Perhatian semua penjelajah, dunia normal sendiri akan membuat level alam semesta dan bahkan penguasa domain menjadi gila. Dunia di dalam dunia ini 10 kali lebih banyak dari dunia normal, 10 kali lebih berharga. Oleh karena itu sekarang di Changlan Star, di pintu masuk ke dunia Guntur, sudah ada sejumlah besar tingkat alam semesta, penguasa domain dan bahkan penguasa sektor yang agung. 2 tanah suci Gunung Naga Hitam milik kami, 4 organisasi besar, 16 keluarga semuanya telah membawa yang terkuat mereka.
Harta karun di dunia ini dalam dunia ditakdirkan untuk diperoleh untuk bintang gunung naga hitam kita. Oleh karena itu, semua kekuatan besar semua sepakat, jika seseorang bukan dari dua tanah suci kita, 4 organisasi besar atau 16 keluarga, saat mereka meninggalkan dunia guntur, mereka akan segera ditangkap. Suara dari jauh itu besar dan disiarkan lebih dari 100 km, Luo Feng dan kelompoknya mendengarnya dengan jelas. Jelas itu disengaja. Luo Feng, Hong, dan Dewa Guntur bertukar pandang. Mereka telah menyadari ini dari kata-kata Ming Yu sebelumnya. Setelah itu, Luo Feng dan kelompoknya terus mendengarkan. Tidak peduli berapa banyak kristal semesta, atau bahkan jika kamu memperoleh beberapa harta spesial, itu tidak berguna. Selama kamu tidak berasal dari dua tanah suci kami, 4 organisasi besar atau 16 keluarga, saat kamu ditangkap, maka kamu akan mati. Dan sekarang, kalian semua memiliki kesempatan. Selama kamu bergabung dengan Kastil Naga Utara, untuk sementara menjadi salah satu anggota eksternal kami. Kastil Naga Utara kami, dengan nama dan reputasi kami sebagai jaminan, akan memastikan bahwa ketika kamu meninggalkan dunia guntur, dan kembali ke bintang Changlan, kamu akan menerima perlindungan kami, dan kamu tidak akan ditangkap. Adapun kristal semesta yang sebelumnya kamu peroleh, tidak ada yang akan mengambilnya dari kamu. Yang perlu kamu lakukan adalah, bergabung dengan kami dan membantu kami, Kastil Naga Utara untuk mendapatkan harta karun. Selama kamu bergabung dengan kami 100 bagunan harimau, untuk sementara waktu, kamu pasti akan aman. Kristal alam semesta yang kamu peroleh tidak akan tersentuh, kami hanya perlu kamu mengikuti perintah kami dan bergabung dengan kami, membantu 100 bangunan harimau untuk mendapatkan harta. Suara-suara tebal yang kuat dari bahasa semesta menyebar ke seluruh tanah datar. Luo Feng dan timnya bertukar pandang. Betul, bangunan 100 harimau, Kastil Naga Utara, Persekutuan Awan Hitam, Tanah Suci Gunung Naga Hitam, Tanah Suci Negara Es Neptunus. Saat ini, mereka semua penjelajah yang menggiurkan, dengan nama organisasi mereka sebagai jaminan, untuk tidak menyentuh kristal alam semesta, yang sebelumnya mereka peroleh. Benar, kristal semesta, bahkan semua kristal alam semesta di dalam dunia guntur, tidak akan membuat 4 organisasi besar, atau 2 tanah suci kurang peduli. Luo Feng sedikit mengangguk, apa yang mereka pedulikan adalah harta karun penting dalam dunia penguasa sektor Kabu. Itu adalah harta yang nyata. Saat ini mereka sedang menjelajah penjelajah, ucap Hong tertawa, sepertinya benar, 4 organisasi besar, 2 penjelajah tanah suci yang datang ke sini semuanya untuk ujian pelatihan tentara bayaran, mereka semua adalah elit. Karena mereka adalah elit, tidak akan ada terlalu banyak. Aku khawatir, organisasi hanya akan memiliki sekitar 100, hingga beberapa ribu orang. Orang-orang nyata dengan kekuatan adalah, mereka yang memiliki puluhan ribu penjelajah. Datang dari berbagai negara, galaksi dan ras. Sejumlah besar penjelajah tidak memiliki latar belakang, atau dukungan apapun. Mereka lemah. Namun, mereka punya nomor. Ditambah bersama, mereka jauh melebihi jumlah 4 organisasi besar, dan 2 tanah suci. Apa yang harus kita lakukan? Ucap Hong mengerutkan alisnya. Mengapa tidak ada orang gunung 3 kapak? Tiba-tiba Dewa Guntur berkata. Luo Feng tertegun, benar, 5 suara yang berteriak itu berasal dari 100 bangunan harimau, Kastil Naga Utara, Persekutuan Awan Hitam, Tanah Suci Gunung Naga Hitam dan Negara Es Neptunus, namun tidak ada satupun dari Gunung 3 Kapak. Mari kita bertanya pada Heruo, kata Hong. Benar, Dewa Guntur mengangguk. Nan He, Ao Gu, kalian berdua membantu menjaga, kata Luo Feng. Setelah itu, Luo Feng, Hong dan Dewa Guntur menutup mata mereka dan kesadaran mereka memasuki jaringan virtual alam semesta. Sin pun berpindah ke dunia maya, di Pulau Gunung Naga Hitam, kawasan hidup Teluk Bintang 9. Dan Sin pun berpindah ke Luo Hua yang menggerayangi rambutnya sendiri, bingung, dia bersama dengan Luo Hongguo dan Gong Xin Lan semua duduk bersama mengelilingi sebuah meja, di kebun mereka sendiri sambil menyeruput secangkir teh yang hangat dan beberapa gelas teh manis es. Hua kecil, apa yang kamu pikirkan, mengapa begitu bermasalah? Ucap Luo Hongguo sambil mengangkat secangkir teh, dan tersenyum. Mengapa itu salah? Tidak, itu seharusnya meningkat pesat, itu masalah dengan kapasitas, pergerakan aset di saham lain, melihat bahwa ada momentum dalam pergerakan, itu bisa jatuh atau sangat naik, tidak berhenti dengan cara ini.
Luo Hua tampak kesakitan, lapangan bintang Donghua bahkan bergegas untuk menjual. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Kecepatannya tidak mengikuti sama sekali, tidak sama sekali, ucap Luo Hua. Apa yang kamu katakan Little Hua? Gong Xinlan tersenyum. Tingkat pemanfaatan modal tidak benar. Luo Hua memandang dan melirik Gong Xinlan, Bu, jangan mengganggu aku sedang berpikir. Di bumi, tidakkah kamu sering bermain-main dengan pasar saham? Apa yang salah sekarang? Bukankah kamu sangat percaya diri tadi malam saat makan malam? Kata Gong Xinlan bercanda. Ini berbeda. Luo Hua menggelengkan kepalanya, setiap investasi yang aku lakukan, pertama-tama aku harus membuat sistem kerja aku sendiri. Dan di bumi, cara kerja itu dapat dijalankan dan dapat bekerja, sangat berbeda dari cara alam semesta bekerja. Ini hampir seperti dunia kelas 2, dibandingkan dengan dunia kelas 3. Juga di alam semesta virtual, aku dapat berinvestasi di banyak tempat, seperti bidang bintang Gunung Naga Hitam, bersama dengan bidang Donghua Star, dan lain-lain, bahkan di kerajaan lain. Orang tidak pernah tahu, beberapa pejuang absolut, mungkin berperang, dan menghancurkan seluruh organisasi. Karena itu, investasinya sangat rumit, dan dapat berubah sangat cepat. Sama seperti pasar saham di bumi, dibutuhkan 1 dekade untuk satu pasar besar. Namun berbeda di jagat raya, berbagai tingkat kekaisaran, memiliki ekonomi dan kekuatan yang berbeda, beberapa di antaranya adalah negara-negara religius, sementara yang lain dikuasai kekaisaran. Jika kamu mengatakan bahwa pasar keuangan di bumi seperti sungai kecil, maka pasar keuangan alam semesta seperti lautan besar, dengan topan berkekuatan 12. Penuh dengan bahaya dan peluang. Yang kuat dan mahir, dapat dalam 10 hari hingga setengah bulan meningkatkan modal mereka 1000 kali. Pada saat yang sama, para pakar ini bisa kehilangan segalanya jika mereka bertemu dengan penghalang. Luo Hua menggelengkan kepalanya, saat ini aku hanya seekor udang kecil, berguling-guling di belakang muatan frontal orang. Kamu masih dianggap sebagai investor kecil. Luo Hongguo menatap, beberapa bulan ini, belumkah kamu mengatakan bahwa kamu telah membuat 10 kali lebih banyak dari modal awal kamu? Butuh beberapa bulan, untuk membuat 10 kali lebih banyak dianggap normal. Luo Hua menggelengkan kepalanya, perubahan di pasar keuangan alam semesta, sangat cepat, lebih cepat daripada bumi, ratusan hingga ribuan kali, bahayanya juga ratusan hingga ribuan kali lipat. Aku ingin menjamin keamanan modal aku, maka aku hanya menghasilkan 10 kali lipat dari jumlah itu. Namun dari kemarin hingga hari ini, aku kehilangan 30%, kehilangan hampir 2 miliar dolar Ganwu. Apa? Luo Hongguo dan Gong Xinlan menatap. 2 miliar dolar Ganwu. Luo Feng telah memberi Luo Hua 500 juta dolar Ganwu sebelumnya, dan Luo Hua hampir mencapai puncaknya, pada 10 miliar dolar Ganwu setelahnya. Tenang, aku sudah dianggap sangat stabil. Luo Hua menggelengkan kepalanya, setelah itu dia tersenyum pada orang tuanya, namun ayah dan ibu, jujur, aku merasa bahwa pasar keuangan di alam semesta lebih bermakna, melonjak dengan momentum, memberi seseorang perasaan seperti didorong oleh gelombang besar, dan sangat mendebarkan. Mendebarkan itu bagus, tetapi kamu kehilangan 2 miliar dolar Ganwu. Kakakmu hanya menghabiskan 2,1 miliar dolar Ganwu untuk membeli bumi. Luo Hongguo jelas tidak senang. Dia tidak senang dengan kehilangan sosok sebesar itu. 2 miliar dolar Ganwu bukan apa-apa. Luo Hua menggelengkan kepalanya dan tertawa, ayah, ibu, kamu harus membuka mata, dan melihat lebih jauh, pasar keuangan alam semesta, beberapa pemerintahan yang kuat, bahkan kerajaan yang mengendalikan kekaisaran tingkat menengah, itu adalah jumlah kekayaan surgawi sejati. Beberapa pejuang kuat, di alam semesta tercampur aduk di dalamnya. Perairan ini memang sangat dalam. Aku hanya udang kecil. Tingkat pasar keuangan yang melampaui kerajaan semesta, tingkat investasi terendah adalah 100 juta dolar Ganwu. Jika bukan karena kakak memberi aku jumlah pada awalnya, aku mungkin akan hanya bisa main-main di kerajaan kita sendiri, tidak dapat berpartisipasi dalam banyak pasar investasi lainnya. Mendadak, di taman bangunan 3 tingkat, Luo Feng, Hong dan Dewa Guntur muncul. Ketiga keluarga mereka semuanya dibangun di sebidang tanah yang sama. Apa investasi minimum terendah adalah 100 juta dolar Ganwu? Ucap Luo Feng berjalan mendekat. Kakak, ucap Luo Hua sambil berdiri, hanya menemui sedikit masalah, kehilangan uang.
Berapa banyak yang hilang? Luo Feng duduk santai, mengangkat secangkir teh dan minum. Saat ini di dalam dunia guntur, kekuatan besar sibuk membujuk orang lain, untuk bergabung dengan mereka. Luo Feng tidak terlalu khawatir. Sekitar 2 miliar dolar ganwu, kata Luo Hua. Seteguk teh dimuntahkan tepat ke tubuh Luo Hua. Kakak, Luo Hua menatap Luo Feng tak berdaya. Berapa banyak yang kamu katakan? 2 miliar dolar ganwu. Luo Feng menatap. Sial, logam yang ia beli untuk dirinya sendiri, ia harus terlebih dahulu mempertimbangkan harga dan lain-lain. Jumlah uang pertama yang ia dapatkan dari gurunya hanya 10 miliar dolar ganwu, dan akhirnya membeli bumi, kapal alam semesta, budak, sistem pertahanan planet dan lain-lain, memberikan sejumlah uang kepada saudaranya, Hong dan Dewa Guntur. Jumlah uang yang ia tinggalkan bahkan tidak sampai 5 miliar dolar ganwu. Tentu saja, saat ini dia telah mencapai jumlah yang sangat besar di dalam dunia guntur. Kakak, jangan kaget dulu. Ucap Luo Hua berkata, aku masih memiliki lebih dari 3 miliar sekarang. Lebih dari 3 miliar dolar ganwu. Kamu yakin itu dolar ganwu? Luo Feng menatap. Benar, itu dolar ganwu. Ucap Luo Hua sambil mengangguk. Luo Feng menatap, dan pada saat ini Hong dan Dewa Guntur berjalan juga. Hong tertawa. Luo Feng, mengapa kamu tidak menghubungi Heruo? Apa yang kamu bicarakan? Adikku sedang bermain di pasar keuangan alam semesta, atau apalah, dan kehilangan 2 miliar dolar ganwu. Luo Feng berkata. Hong dan Dewa Guntur tertegun. Juga, ia masih memiliki sisa 3 miliar dolar ganwu. Aku menjelaskan, aku hanya memberinya 500 juta dolar ganwu. Hong dan Dewa Guntur menatap Luo Hua. Ya elah bang, kenapa kalian semua menatapku seperti itu? Ucap Luo Hua tampak tercengang. Itu normal, semua investasi tergantung pada modal. Modal 100 juta dolar ganwu, 5 kali lipat menjadi 500 juta dolar ganwu. Dan dengan modal 10 miliar dolar ganwu, 5 kali lipat, menjadi 50 miliar dolar ganwu. Luo Hua berkata, semakin besar modal, secara alami jumlah yang dihasilkan akan lebih banyak. Demikian pula, dengan kerugiannya juga akan lebih besar. Yang perlu aku lakukan adalah, menurunkan peluang kehilangan, sebanyak mungkin, mengurangi peluang, dan meningkatkan peluang keberhasilan aku. Luo Feng, Hong dan Dewa Guntur saling bertukar pandang. Akun kamu telah menerima sejumlah 4 miliar dolar ganwu. Sebuah pesan muncul di layar sebelum Luo Hua, ia tertegun. Jangan lihat, itu untukmu, ucap Luo Feng yang memandang Luo Hua. Kakak, mengapa kamu memberi aku begitu banyak? Ucap Luo Hua berkata, aku tidak punya cara untuk menjamin tidak ada kerugian, perubahan di pasar keuangan di alam semesta sangat cepat, aku hanya bisa menjamin, bahwa jumlah maksimum dari kerugian akan menjadi 30%. Luo Hua adalah saudara kandung Luo Feng, lahir dengan kejeniusan alami, bersama dengan belajar di bawah investor dan elit terbesar di bumi, ia jelas merupakan salah satu investor terbesar dan paling berpengaruh di dunia. Mungkin pasar keuangan bumi, dibandingkan dengan alam semesta, dianggap kecil dan tidak dewasa. Namun berpikir bijak, ada banyak pemikiran dalam investasi bumi, banyak teori lama, itu memang unik. Setidaknya Luo Hua, yang baru saja memasuki pasar keuangan jagat raya, untuk waktu yang tidak terlalu lama, dengan cepat beradaptasi dan bahkan mendapat untung. Jatuh sedikit sesekali hanya bisa menambah pengalamannya, dan meningkatkan strategi investasinya. Menurut kata-kata Luo Hua, melalui pengalaman kegagalannya berulang kali, meningkatkan pengalamannya terus-menerus, hanya dengan cara itu ia dapat memperbaiki rasio kerugian dan pendapatannya, juga mengendalikannya dengan lebih baik. Dengan itu, dia akan lebih siap, dan dia tidak akan pernah membiarkan kegagalan akan menjatuhkannya. Ini hanya kerugian 30%, silakan dan berinvestasi, ucap Luo Feng tersenyum. Pasar keuangan ini benar-benar memiliki perputaran yang sangat besar, itu menakutkan. Namun adikku memang memiliki bakat dalam hal ini, ucap Luo Feng berpikir dalam hati, suatu saat nanti, apapun yang aku hasilkan, aku akan memberikan 30% padanya, dan biarkan dia berinvestasi. Aku percaya, itu akan memungkinkan dia untuk maju, dan berkembang lebih jauh. Setelah menyelesaikan percakapannya dengan adiknya, Luo Feng, Hong, dan Dewa Guntur menghubungi Heruo. Luo Feng, Hong, Dewa Guntur, melihat kalian bertiga membuatku bahagia. Heruo di layar sangat bersemangat,
Ada terlalu banyak kematian di dunia ini di dalam dunia guntur, itu sangat biadab sekali, ucap Heruo. Untuk bisa melihatmu juga, kami sangat senang, ucap Hong sambil tertawa. Heruo, sekarang ini organisasi besar semua menarik penjelajah. Tanya Luo Feng. Benar, Heruo mengangguk, kami Kastil Naga Utara, bersama dengan 100 bangunan harimau, kelompok awan hitam, dan 2 tanah suci, semuanya menarik penjelajah, untuk dapat mengumpulkan harta apapun. Hal pertama yang kamu butuhkan adalah angka. Kenapa Gunung Tiga Kapak tidak menarik siapapun ke dalam kelompoknya? Ucap Dewa Guntur seraya bertanya. Gunung Tiga Kapak berbeda dari 3 organisasi lainnya. Gunung Tiga Kapak dikenal sebagai pemimpin dari 4 organisasi, mereka tidak mengasuh kaum muda. Untuk benar-benar dapat bergabung dengan Gunung Tiga Kapak, kualifikasi terendah adalah tingkat semesta. Karena mereka tidak memelihara orang baru, maka di dunia ini di dalam dunia guntur, kamu hanya sesekali melihat seorang murid dari Gunung Tiga Kapak, dengan orang-orang kecil, maka mereka tidak memiliki kekuatan, ucap Heruo menjelaskan. Luo Feng, Dewa Guntur, dan Hong menyadari. Tanpa mendidik anak muda, maka jumlah orang yang mengikuti ujian peserta pelatihan pada dasarnya kecil. Tidak heran Ming Yu mencari mereka. Oleh karena itu, sebagian besar dari kita adalah 5 pihak dalam kompetisi. Heruo tersenyum, Luo Feng, saat ini kita sebagian besar sudah mengkonfirmasi lokasi harta itu. Namun kelima pihak semua berjuang untuk itu, maka mereka semua bekerja keras untuk menarik orang baru. Luo Feng, kalian semua harus bergabung dengan Kastil Naga Utara kami, hanya untuk sementara. Luo Feng, Hong dan Dewa Guntur kaget. Kamu semua yakin di mana harta karun itu disembunyikan? Ucap Luo Feng dan Dewa Guntur berkata hampir bersamaan. Benar, Heruo mengangguk, kami memiliki kepastian 90% tempat tersembunyi. Saat ini sedang diawasi oleh 5 sisi, jika kamu tidak bergabung dengan salah satu dari 5 sisi kami, kamu bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk mendapatkannya. Luo Feng dan 2 lainnya mengangguk sedikit, mereka bertukar pandang dan mengambil keputusan setuju bergabung dengan Kastil Naga Utara. Sin pun berpindah ke dunia di dalam dunia guntur, malam yang gelap. Luo Feng dengan tim yang beranggotakan 5 orang, untuk sementara, bergabung dengan faksi Kastil Naga Utara. Seluruh wilayah pusat, telah dibagi menjadi 5 faksi besar. Fraksi Kastil Naga Utara, Senior, ini yang aku sebutkan, Luo Feng, Hong dan Dewa Guntur. Luo Feng dan timnya sedang berbicara dengan orang-orang di Kastil Naga Utara, Heruo memperkenalkannya kepada tim, ini Senior Kazan Lun aku, ucap Heruo. Jadi, kalian semua yang menyelamatkan 2 juniorku, terima kasih. Oh, aku masih punya masalah penting untuk diperhatikan, aku akan membiarkan Heruo menghibur kalian semua. Kazan Lun tersenyum ketika dia pergi, seluruh tubuhnya kurus, tinggi sekitar 1,5 meter, mata bersinar sedikit hijau, dia memiliki aura yang sangat hebat. Mereka menyaksikan Kazan Lun pergi. Luo Feng, Hong, dan Dewa Guntur saling bertukar pandang. Jelas orang ini tidak terlalu peduli pada mereka, hanya karena menghormati Heruo dia datang untuk menyapa. Senior aku seperti itu, tolong jangan pedulikan dia, ucap Heruo menjelaskan. Tidak masalah, ucap Luo Feng sambil tersenyum. Fraksi Kastil Naga Utara kami memiliki total sekitar 2.100 orang, setiap 100 membentuk formasi persegi. Alasan utama adalah untuk mencegah kekacauan terjadi. Heruo menunjuk ke sekeliling mereka dikelilingi oleh penjelajah, setiap 100 dari mereka berkumpul bersama, dengan cara itu, jika ada kelompok yang memiliki insiden, itu tidak akan mempengaruhi yang lain. Kamu mau pergi kemana? Ada 6 formasi persegi yang sangat kurang. Heruo tersenyum. Sedekat mungkin dengan formasi utama organisasi Kastil Naga Utara. Kata Luo Feng. Baiklah, tidak masalah. Tim Luo Feng terletak di formasi ke-18 dari fraksi Kastil Naga Utara. Tepat saat fajar, pada hari kedua. Setelah setengah malam berbicara dengan anggota lain dari formasi lain, tim Luo Feng mengetahui banyak hal dan berita baru. Jadi harta karun ada di sana. Luo Feng memandang posisi tengah dari 5 faksi besar, sebuah kastil biru gelap dibangun di sana di tanah datar. Dugaan dari 5 faksi besar memang rasional. Dewa Guntur mengangguk, di seluruh dunia di dalam dunia guntur ini, dengan rawa, gurun, danau, tanah datar, pegunungan, tanah rumput, dan lain-lain. Semuanya adalah lingkungan alami. Hanya ada satu konstruksi ini,
dan itu terletak di posisi paling sentral di dunia dalam dunia guntur ini. Di atasnya adalah sebuah bola cahaya, posisi seperti ini untuk kastil ini, sangat mungkin posisi harta karun. Harta karun. Harta karun harus berada di dalam kastil ini, namun dengan 5 faksi di sekitar, tidak ada yang berani bergerak dan Luo Feng pun menggelengkan kepalanya. Hong tertawa, ini normal, pada awalnya, tidak ada terlalu banyak dari 5 faksi di sini, mereka khawatir bahwa saat pertempuran dimulai, itu memungkinkan sejumlah besar penjelajah lainnya untuk mendapatkan hadiah melalui kekacauan, maka mereka mulai merekrut orang, ketika satu pihak melakukannya, yang lain secara alami bergabung. Sementara itu, mereka mencari kesempatan, untuk memulai penggalian dan perampokan. Siapa yang tahu, sampai kapan kita akan menunggu, sebelum ada yang bergerak, gumam Dewa Guntur. Mereka tidak terburu-buru. Kelompok pertama, orang-orang dari luar 2 juta tentara baru saja mulai memasuki dunia di dalam dunia guntur. Luo Feng tersenyum, dari wilayah terluar dunia dalam dunia guntur, ke wilayah tengah, masih akan memakan waktu sekitar 7 hari lagi. Karena itu, pertempuran itu kemungkinan besar akan meledak dalam 7 hari. Prediksi Luo Feng tidak salah, pada hari ketiga bergabung dengan faksi Kastil Naga Utara, sebuah insiden besar terjadi. Dunia di dalam dunia, bola cahaya putih melayang di udara, memancarkan cahaya di bawah. Langit dipenuhi dengan bayang kelam dari bayangan hitam yang tiba-tiba terbang menuju 5 faksi dari jauh. Begitu banyak orang, bagaimana bisa begitu banyak orang, muncul dalam waktu sesingkat itu. Beberapa faksi merasa heran dengan kedatangan para pejuang yang tiba-tiba datang. Kelompok Luo Feng secara keseluruhan memandang ke langit, hanya sekilas orang bisa menebak angka-angka, sekitar 600 orang. Juga dari penampilannya, mereka semua berasal dari satu kekuatan, sebanyak 600 lebih orang, ke-5 faksi, ini benar-benar memengaruhi keseimbangan. 5 faksi, lebih dari 10.000 penjelajah, semuanya terlibat dalam diskusi pelan. Kekaisaran Gunung Naga Hitam, Sakisen menyambut Pangeran ke-9, Yang Mulia, suara ledakan terdengar di udara. Salam untuk Yang Mulia Pangeran ke-9. Dengan rapi dalam satu baris, menjadi bergemuruh di udara, sekelompok besar orang suci Gunung Naga Hitam semua membungkuk serempak. Sekitar 600 orang di udara adalah satu pemuda dengan kulit putih pucat. Pemuda itu berdiri di udara, matanya seperti kilat, mengamati sekelilingnya, suaranya menggelegar di bawahnya, aku, Pangeran ke-9 Kekaisaran Brolin, ada di sini untuk mengambil harta karun. Siapapun yang menentangku akan mati. Tiba-tiba semuanya terdiam. Seluruh 5 faksi semuanya terdiam, faksi Gunung Naga Hitam secara alami mendukung Kaisar, karena Tanah Suci Gunung Naga Hitam adalah akar Kaisar. Dan 4 faksi lainnya dalam kekacauan saat ini. Di antara kerumunan, Luo Feng memandang tinggi ke arah Pangeran ke-9 Flamboyan, berseru di dalam, Pangeran ke-9 ini tidak pernah muncul. Pada awalnya, ia terus-menerus menarik orang ke daerah lain, dan sekarang pada saat yang paling kritis ia muncul. Dalam waktu yang singkat, dia meningkatkan kekuatan Gunung Naga Hitam, membuat 4 faksi lainnya tidak dapat berbuat apa-apa. Di tanah datar, 4 faksi lainnya sibuk berdiskusi. Pangeran ke-9 Yang Mulia, sebuah suara keras yang kuat bergema dari faksi 100 bangunan harimau, yaitu seorang pemuda yang tinggi dan kekar, di dahinya ada 2 tanduk hitam melengkung, dia menatap Pangeran ke-9, mengatakan, harta karun di dunia dalam dunia guntur ini, hanya untukmu, 1 orang untuk mengambil semuanya, bukankah menurutmu? Tiba-tiba sebuah cahaya putih menyilaukan, menembus pemuda yang tinggi, dan kokoh itu, dan kepalanya pun menguap. Semuanya menjadi terdiam. 5 faksi semua tertegun. Dalam pandangannya, masih ada sedikit sisa residu cahaya putih. Dari sebelumnya, semua orang terpana. Mereka mengerti apa yang baru saja terjadi. Pada saat itu, sinar laser menewaskan pemimpin 100 bangunan harimau. Di antara orang banyak, Luo Feng dan timnya terkejut. Dewa Guntur berkata dengan lembut, itu terlalu cepat. Senjata laser itu, bahkan tidak memerlukan waktu persiapan sebelum ditembakkan. Itu memang cepat, membunuh dalam sekejap, ucap Luo Feng yang terkejut di dalam hati. Kembali, ketika dia menggunakan meriam laser kelas B6, untuk menyerang binatang bertanduk emas, meriam laser itu masih membutuhkan sejumlah waktu, sebelum bisa menembak, dan barusan, sinar laser itu, sepertinya tidak memerlukan waktu sama sekali.
Di udara, di belakang Pangeran ke-9, 9 pengawal, mereka semua memegang senjata di tangan mereka seperti peluncur roket tunggal bumi, panjang sekitar 3 meter dengan pembukaan sekitar 30 cm. Biarkan aku memperkenalkan kepada semua orang. Meriam laser kelas C2, 9 di antaranya. Ini adalah model-model terbaru, kami baru saja mendapatkannya. Pangeran ke-9 mengamati kerumunan di bawah, melihat para pemimpin faksi lain menjadi pucat. Ia pun jadi tertawa, itu kekuatan, satu tembakan saja hampir dapat membunuh pejuang tingkat 2 alam semesta. Kali ini aku datang ke dunia Guntur, untuk mengambil bagian, dalam ujian peserta pelatihan, demi keamanan, aku membawa beberapa. Aku tidak pernah berharap dalam dunia ini terjadi. Aku yakin tidak ada orang lain yang ingin menghalangi jalanku. Pangeran Brolin ke-9, memeriksa semua orang di bawah, dengan tatapannya. Semua orang hanya tercengang. 9 senjata laser kelas C2, senjata tingkat energi normal, yang mencapai kelas C sudah legendaris. Sangat sulit untuk dibeli, bahkan jika seseorang berhasil membelinya, itu akan sangatlah mahal. Satu senjata laser tingkat C2, dalam hal harga, bahkan tidak akan jauh lebih murah daripada budak level 1 atau level 2 alam semesta. Senjata berharga astronomis. Sangat baik. Semua orang bekerja sama. Pangeran ke-9 tersenyum ketika dia melihat sekeliling. 600 dari mereka pun mengikutinya dari belakang. Setelah itu, Pangeran ke-9 mengambil alih 600 orang, dan pasukan besar Gunung Naga Hitam, untuk menuju ke istana dengan megah. Keempat faksi lainnya semuanya ragu, tapi perlahan mengikuti di belakang, menuju kastil. Kerumunan menuju ke depan, Luo Feng dan timnya bergabung dengan faksi Kastil Naga Utara. Sial, sepertinya dia akan mengambil semuanya. Ucap Dewa Guntur menatap. Kami tidak berdaya. Luo Feng memandang ke kejauhan, pada orang yang paling terkemuka yang memimpin. Dia memiliki 9 senjata laser kelas C2, dia bisa dikatakan tidak terkalahkan sekarang. Dia bahkan memiliki 3 hingga 4.000 orang di bawahnya, kekuatan terkuat dengan jumlah besar, bersama dengan gelar pangeran, seorang pangeran dari Gunung Naga Hitam, membunuh para elit organisasi tanpa ragu sama sekali. Hong menggelengkan kepalanya, dengan cara ini, dengan sikap dan momentumnya, tidak ada yang bisa menghentikannya. Luo Feng dan timnya hanya bisa menonton. Kastil Naga Utara, Persekutuan Awan Hitam, Tanah Suci Kaisar Es Neptunus, 4 pasukan faksi besar, mereka hanya bisa menonton saat ini terjadi. 9 senjata laser kelas C2, di tempat di mana tidak ada penjelajah tingkat semesta, yang memang merupakan senjata tak terkalahkan, untuk dimiliki. Siapapun, yang mereka ingin bunuh, tidak ada yang bisa melarikan diri. Jika itu hanya 9 senjata laser, itu tidak akan cukup untuk menakuti 4 faksi besar penjelajah. Hal utama adalah bahwa ia masih memiliki 3 hingga 4.000 orang di bawahnya. Berhenti. Pangeran ke-9 mengangkat tangan kirinya tinggi-tinggi. Pasukan dari Tanah Suci Black Gunung Naga Hitam, dan 4 faksi lainnya semua berhenti juga. Di antara kerumunan yang jauh. Hebat, seru Dewa Guntur dengan lembut. Ini kekuatan besar. Hong menghela nafas. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Luo Feng menyaksikan dengan tenang. Pangeran ke-9 Brolin memerintahkan dan semua orang berhenti. Dan Brolin mengambil 9 pengawalnya dan menuju ke kastil. Di bawah tatapan sekitar 10.000 orang, dia dengan hati-hati menuju kastil. Sang Bi, buka kastil untukku. Pangeran ke-9 Brolin menunjuk ke kastil. Baik yang mulia, di belakangnya salah satu pengawal mematuhi, dengan rambut keriting mengenakan baju besi paduan hitam, helm otomatis tumbuh pada dirinya dan membungkusnya. Setelah itu ia dengan hati-hati berjalan menuju kastil kuno yang belum pernah dibuka oleh siapapun dalam 10 juta tahun ini. Pintu besar kastil ini tingginya sekitar 12 meter, dengan lebar 8 meter. Pengawal itu berjalan ke pintu dan meletakkan kedua tangannya di atasnya, dengan kuat menggunakan kekuatannya. Lebih dari 10.000 penjelajah menatap kastil ini. Pangeran ke-9 Brolin juga menatap kastil, wajahnya memerah karena kegembiraan. Di antara orang banyak, Luo Feng dan tim 5 orangnya juga, menyaksikan dorongan pengawal di pintu dari kejauhan. Mengikuti penggunaan kekuatan pengawal, pintu sedikit bergetar, bintik-bintik debu berjatuhan. Ular listrik dengan ganas keluar dari kastil, sejumlah besar guntur mengelilingi seluruh kastil. Dalam sekejap, pengawal itu tidak bisa mundur sama sekali, ular listrik meliuk-liuk di sekujur tubuhnya.
Hampir seolah-olah dia sedang digocek, dengan suara cie, pengawal itu menjadi abu, yang tersisa hanyalah baju besi paduan merah yang terbakar. Adegan ini menyebabkan lebih dari 10.000 penjelajah terkejut. Dengan melihat adegan ini, Pangeran ke-9 memiliki keringat dingin, yang turun dari dahinya, dengan kilatan dia bersembunyi, di balik pengawalnya yang lain, jika dia yang mendorong pintu, dia juga akan mati. Ular listrik terus berputar di sekitar kastil. Ada peningkatan jumlah guntur dan kilat, secara bertahap, seluruh kastil menjadi kastil guntur, dilalap listrik. Tim Luo Feng yang berada di antara kerumunan yang jauh, semua terkejut menyaksikan adegan ini. Lebih dari 10.000 penjelajah semua melihat ke atas, semuanya dilengkapi dengan paduan armor, dibagi menjadi 5 faksi besar, hampir seperti pasukan logam sama sekali, di bawah sorotan petir, dan listrik yang mengelilingi kastil, dengan sinar cahaya hijau sesekali, hampir semua mata orang-orang menyala, di saat ketika tertuju pada kastil. Itu adalah harta karun dunia dalam dunia guntur. Apa yang terjadi? Pangeran ke-9 Brolin mengerutkan alisnya dan melihat. Yang mulia, pasukan penjelajah lainnya dari luar masih jauh dari sini. Ini masih terlalu dini, kita punya waktu yang cukup. Dari 9 pengawal, seorang wanita dengan rambut hijau berkata dengan pelan, saat ini kami memiliki keuntungan sepenuhnya, kami perlahan akan menyelidiki ini. Harta karun di dalam dunia guntur pasti akan menjadi milikmu. Brolin memandang ke depan dengan sungguh-sungguh, kastil kuno yang tinggi itu, terselubung dalam perlindungan laser. Mendadak, kastil membuat suara rendah, pintu besar kastil mulai perlahan-lahan terbuka. Pintunya terbuka, ucap Pangeran ke-9 Brolin, yang dikelilingi oleh pengawalnya, yang tampak seperti matanya yang berkilau, hampir seperti anjing liar yang melihat tulang, kemungkinan 99% ada harta di dalamnya. Pintu kastil besar perlahan dibuka, memungkinkan orang-orang di luar untuk melihat samar-samar interior buram. Ini membuat semua orang, yang berkumpul di luar untuk menatap, dengan mata terbelalak, dengan banyak bahkan mengambil teropong mereka, dan lain-lain, semua sangat berharap untuk melihat apa yang ada di dalam. Pejuang tingkat 9 bintang, mungkin di beberapa planet kehidupan normal, seperti Bailan Star, mereka bisa dianggap kuat dan menguasai. Namun di seluruh galaksi, bahkan pada bidang bintang Gunung Naga Hitam, mereka hanya tentara biasa, umpan meriam, dan sebagai pengawal. Kelompok pakan meriam ini, diizinkan untuk menjelajahi dunia ini di dalam dunia hanya karena latar belakang kuat, wanita Rania. Ini memungkinkan 99% dari kelompok orang ini, akan mengalami momen paling mulia, dalam hidup mereka. Pintu-pintunya terbuka. Di antara kerumunan, Dewa Guntur melihat dari jauh ke kastil Guntur yang sangat besar, harta karun akan segera diambil. Ngomong-ngomong, tidak ada yang tersisa untuk kita, kata Hong lembut. Luo Feng dengan ringan terkekeh, harta karun ini terlalu mengejutkan, terlebih lagi, ada Pangeran ke-9 itu. Itulah keagungannya dari Kekaisaran Gunung Naga Hitam, juga senjata laser kelas prajurit tingkat alam semesta, yang lebih lemah pun bisa terbunuh, kami hanya akan menonton pertunjukan, orang-orang nyata yang tidak bahagia, mungkin adalah 4 pemimpin faksi lainnya. Ucap Luo Feng dengan sangat tenang. Harta karun di dalam dunia guntur ini, tentu saja dia menginginkannya juga. Ambisi adalah hal yang baik, namun ketika panas menyala, dan seseorang tidak tahu kekuatannya sendiri, ia bisa kehilangan nyawanya dengan sangat mudah. Senjata laser itu, hanya akan membutuhkan 1 kali tembakan, tidak ada yang bisa bertahan melawannya. Hanya melalui kekacauan, atau situasi lain yang muncul, barulah kita bisa mendapatkan sesuatu dari keributan. Saat ini, tidak ada harapan, ucap Luo Feng sambil menatap garis depan kerumunan, para pemimpin dari 4 faksi semuanya ada di sana. Persekutuan Awan Hitam, Gedung 100 Harimau, Kota Naga Utara, Tanah Suci Neptunus S, 4 faksi besar ini, penjelajah tingkat bintang, dan para pemimpin elit mereka, semuanya tampaknya telah diintimidasi oleh Pangeran ke-9. Tidak ada yang berani menentang, atau mengganggunya, mereka hanya bisa menonton dengan tenang, ketika hal-hal terjadi. Tiba-tiba pintu kastil terbuka sepenuhnya. Semuanya terdiam. Kastil yang terbuka penuh, tidak ada yang berani masuk dulu. Pangeran ke-9 hanya memandang dengan tenang, seolah-olah dia sedang menunggu hal-hal lain terjadi. Yang mulia, pengawal wanita itu berteriak serius dari belakang. Jangan cemas, kata Brolin lembut, matanya tertuju pada kastil guntur di depan. Di antara kerumunan, Luo Feng juga menatap kastil yang jauh. Mendadak,
Listrik di permukaan dan kilat lenyap dengan cepat dari kastil. Namun, kastil tua dan kuno itu, tampaknya telah dirubah dan tampak benar-benar baru. Sebuah suara terdengar dari kastil, seluruh kastil menyala dengan cahaya, dengan sangat cepat menelan seluruh kastil. Haha, hahaha, tawa riang terdengar dari kastil, bergema di seluruh tempat. Selamat datang semua orang, ke dunia di dalam dunia guntur. Aku sudah menunggu lebih dari 10 juta tahun untuk hari ini, sebuah suara tebal bergema di seluruh negeri dan langit. Lebih dari 10.000 penjelajah semuanya terkejut. Suara apa ini? Siapa yang bicara? Tidak ada yang dapat menjawabnya. Jangan bilang padaku, bahwa pencipta dunia ini tidak mati, dia ada di dalam dunia guntur ini. Bermimpilah, dunia guntur ditemukan lebih dari 10 juta tahun yang lalu, bahkan Tuan Sektor tidak bisa hidup selama itu, kecuali dia makhluk abadi. Saat itu, jika penguasa sektor telah menjadi abadi, dan menyembunyikan dirinya di dalam dunia guntur ini, selama 10 juta tahun, apakah itu mungkin? Di luar kastil, lebih dari 10.000 penjelajah terlibat dalam diskusi, yang mana Luo Feng dan dua saudara lelakinya sama terkejutnya. Ini, Luo Feng, Hong dan Dewa Guntur bertukar pandang. Ada apa dengan ini? Ucap Luo Feng berkata dengan lembut. Apakah kamu bahkan harus bertanya, setelah hidup begitu lama, penguasa sektor yang mati, pasti memiliki AI untuk membantunya. Suara merendahkan terdengar di benak Luo Feng, kesendirian selama 10 juta tahun. Aku bertanya-tanya, apakah AI tersebut berhasil berevolusi menjadi AI yang hidup? Jika dia melakukannya, kesepian 10 juta tahun, mungkin akan mengacaukannya. Gila, ucap Luo Feng yang mengerutkan alisnya. Para pemimpin dari 5 faksi besar, termasuk Pangeran ke-9 menatap kastil. Di udara di atas kastil, sinar cahaya berkumpul, akhirnya membentuk bayangan manusia virtual. Itu adalah seorang pria kulit putih gemuk. Lelaki tua ini menyipitkan matanya, dan mengamati lebih dari 10.000 orang. Ini membuat para penjelajah semuanya terkejut. Mereka hadir sebagian besar berpengalaman. Bayangan manusia ringan biasanya AI atau teknologi buatan. Bajingan kecil, karena kamu telah datang ke sini, kamu ingin mendapatkan harta di dalam dunia ini. Orang tua berjanggut putih tersenyum sambil menatap. Benar, Tuan memang meletakkan harta karunnya di dunia ini di dalam sebuah dunia, dan aku menjaganya. Tuannya memiliki banyak harta. Pria tua berjanggut putih itu menunjuk ke sampingnya. Di udara di atas kastil, sinar-sinar berkumpul dan sebuah layar besar muncul. Di atasnya banyak gambar objek, gambar harta yang berbeda. Ada begitu banyak yang pada awalnya akan bingung. Dan di wilayah paling tengah, ada bola kristal berwarna-warni yang aneh. Bola kristal warisan, mata Pangeran ke-9 Brolin berbinar. Itu adalah bola kristal warisan. Para pemimpin faksi lain semua sangat bersemangat dengan antisipasi. Di antara kerumunan, termasuk Luo Feng, lebih dari 10.000 orang menonton layar dengan banyak gambar harta karun. Tuannya memiliki banyak harta. Jika aku memecahkannya secara spesifik, ada total 68 harta yang berbeda, semuanya 312. Pria tua berjanggut putih menunjuk ke layar, segera layar diatur dalam urutan. Nomor 1. Rekening bank untuk seluruh bola kristal manual instruksi spasial 3 akun. 2 rekening bank master. Nomor 3 ramuan evolusi, yaitu ramuan keturunan garis darah domain, 1 bagian. Nomor 4, dan seterusnya. Nomor 68 level 5 senjata energi genetik, Firewall. Semua terdiam. Semua orang menatap tajam ke layar, itu terlalu megah. Beberapa harta memiliki 3 atau 4 item yang sama, bahkan 6 atau 7. Ada total 312 item. Item paling buruk masih menjadi senjata energi genetik level 5. Tuhanku, mendapatkan satu harta dan aku akan bisa menjadi orang terkaya terkemuka di Kunastar. Lebih dari 10.000 penjelajah menjadi gila, mata mereka berbinar. Luo Feng dan timnya juga bersemangat, mata mereka menatap sangat keras sehingga mereka hampir bermunculan. Ini juga, mulut Guntur Gat terbuka. Tidak heran 4 faksi besar dan 2 faksi tanah suci tidak peduli tentang kristal semesta, kristal alam semesta yang ditambahkan bersama-sama, bahkan tidak dapat dibandingkan dengan harta ini. Yang kedua rekening bank. Tabungan sektor Tuan, berapa banyak itu? Pasti akan lebih dari biaya semua kristal alam semesta di dunia ini di dalam dunia. Luo Feng juga merasa sulit untuk menyembunyikan kegembiraannya. Tuan sektor ini memang sangat kaya.
Suara Babata bergema di benak Luo Feng, itu terlalu gila, penguasa sektor ini pasti memperoleh beberapa warisan wujud yang tak mati. Kalau tidak, itu tidak akan gila. Seluruh rangkaian teknik ruang pewarisan, ini berarti bahwa seluruh teknik rahasia telah dipecah. Dan harta nomor 3, ramuan evolusi garis keturunan, mewakili garis keturunan yang dapat mencapai domain Lord saat garis keturunan mencapai puncaknya, seperti orang Manka. Saat digunakan, seseorang dapat sepenuhnya mengubah garis keturunannya. Juga harta ke-9, buah kehidupan, sebenarnya ada 3. Jika seorang penguasa sektor menderita luka berat, saat dia menggunakannya, maka dia akan sepenuhnya pulih. Bagi para penguasa sektor, ini bisa berarti satu kehidupan lagi. Siapa yang tahu bagaimana tuan sektor ini mati, tidak pernah benar-benar menggunakan buah kehidupannya. Dia sangat kaya, sebanding dengan makhluk abadi yang paling miskin. Babata juga bersemangat. Sin pun berpindah di planet bintang Changlan, di sebuah rumah kayu yang dibangun di tepi danau yang damai. Di depan rumah tersebut duduk 2 orang pria, meskipun mereka duduk di sana, satu mengeluarkan aura gunung besar, sementara yang Sunya lagi mengeluarkan aura sedingin-dingin es. Keduanya mengenakan baju perang, kaki mereka memakai sepatu bot, juga mengenakan jubah hitam. Keduanya minum anggur dengan kualitas terbaik. Keduanya mengungkapkan sedikit rasa terkejut. Tuan sektor Kabu ini, dikelilingi dan dibunuh oleh musuh, hartanya memang mengejutkan. Pria yang dingin itu tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Pria jangkung dan kekar itu sedikit mengangguk, bahkan ramuan evolusi garis keturunan Tuan Domain, aku bertanya-tanya dari ras mana. Di antara umat manusia, ada beberapa, yang memiliki garis keturunan, yang mencapai penguasa domain, pada saat waktunya telah tiba. Dan hanya dengan beberapa ketentuan ini. Misalnya, untuk membuat serum evolusi garis keturunan Manka, maka, seseorang harus membunuh 6 hingga 7 orang Manka untuk membuatnya. Oleh karena itu, hal-hal semacam ini sangat membuat marah orang-orang dari ras yang lebih kuat. Karena penduduk mereka secara alami kecil dalam populasi, mereka akan membunuh mereka yang memiliki serum ini. Ayo pergi ke pangkalan. Baiklah. Kedua pria itu bangun, 2 bayangan mereka lenyap, seperti untuk diri mereka yang sebenarnya, mereka telah mencapai lebih dari 10.000 kem jauhnya di pangkalan aliansi tentara bayaran alam semesta. Kecepatan luar biasa mereka bahkan tidak merusak lingkungan mereka sedikitpun. Sin kembali ke dunia di dalam dunia guntur. Di udara di atas kastil, sinar cahaya menyinari, pria tua berjanggut putih itu menunjuk ke layar, tersenyum, sudahkah kamu melihat cukup dekat, ini adalah harta yang ditinggalkan tuanku. Lebih dari 10.000 penjelajah mendongak dengan gembira. Siapa yang tidak ingin mendapatkannya? Satu harta saja mungkin ribuan hingga 10.000 kali seluruh kekayaan keluarga Nuolan San. Dan cerita ini pun mengakhiri pertemuan kita saat ini, terima kasih kepada semua yang telah menyimak, sampai dengan akhir video kali ini, dan juga Mimin ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua yang sudah subscribe Akur Channel, semoga semuanya dimudahkan rezekinya dan dilancarkan segala urusannya, juga disehatkan selalu setiap saat, dan terhindar dari segala penyakit, amin. Sampai jumpa di episode selanjutnya ya guys, terima kasih.